Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Alfi. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang field report bagi yang sudah mengikuti ujian ya. Ini ada beberapa informasi penting untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti ujian ya. Untuk studi kasus itu ada perubahan ya. Jadi studi kasus itu ditentukan oleh sistem. Nah, jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan diri untuk bisa menulis studi kasus yang sudah ditentukan oleh sistem. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat ya, ini saya ambil pada tryout ya. Di sini sudah ada soal studi kasus dengan 4 soal ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini tidak ditentukan sebelumnya bebas ya, namun dari sesi satu dan juga sesi 2 yang telah mengikuti ujian pada hari pertama itu ditentukan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini tidak bisa menjadi patokan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan kembali untuk soal dari studi kasus yang ada 4 konteks ya, karena di sini tidak disebutkan dari 4 konteks. Di sini hanya disebutkan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan penilaian menghadapi siswa yang sulit atau lainnya ya. Ini tidak disebutkan ada 4 konteks, namun pada saat ujian itu dipilih salah satu konteks untuk kita jawab. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus mempersiapkan diri bagi yang belum mengikuti ujian ya. Oke, di sini langsung saja kita masuk ya. Nah, jadi untuk studi kasus reflektif 2025 ya, ini untuk spesifiknya ada 4 masalah yang Bapak Ibu harus persiapkan ya, ataupun Bapak Ibu harus pelajari untuk Bapak Ibu nanti bisa jadi salah satu dari ini akan dipilih untuk Bapak Ibu ya. Contohnya itu pada hari ini yaitu tentang masalah LKPD ya, yaitu lembar kerja peserta didik yang mereka harus jawab ya. Jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan keempat ini untuk Bapak Ibu persiapkan dan juga Bapak Ibu harus hafal jika Bapak Ibu buat ya. Untuk Bapak Ibu waspada ya, bukan waspada, mempersiapkan diri Bapak Ibu untuk bisa menjawab untuk studi kasusnya. Nah, jadi dari studi kasus ini nanti Bapak Ibu harus bisa mempersiapkan diri ya. Jadi kita tidak tahu ataupun Bapak Ibu tidak tahu ya masalah mana yang akan menjadi soal untuk studi kasus Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu ujian nantinya. Oke, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya untuk masalah yang ini. Untuk bisa mempermudah Bapak Ibu memahaminya ya. Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu masalah media ya. Nah, di sini pada masalah media, di sini media pembelajaran merupakan sarana penting untuk menyampaikan materi agar lebih menarik dan mudah dipahami peserta didik. Namun dalam praktiknya sering muncul masalah ya. Nah, ini masalah bisa Bapak Ibu angkat ya nantinya ya, yaitu keterbatasan akses terhadap media digital ya. Nah, kemudian di sini guru kurang terampil memanfaatkan teknologi. Nah, ini ataupun guru yang gaptek. Kemudian serta ketidaksesuaian media dengan karakteristik siswa. Nah, ini juga sering terjadi ya. Biasanya siswa itu suka visual ya, tapi kita sering memperlihatkan dengan audio. Nah, itu juga bisa jadi masalah Bapak Ibu untuk permasalahan yang media. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa angkat ya untuk masalah Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu nanti mendapatkan masalah media ataupun konteks media. Nah, di sini ada diberikan contohnya ya. Misalnya, di sini guru menggunakan video pembelajaran yang berdurasi terlalu panjang. Nah, kemudian siswa merasa bosan ya. Nah, bisa jadi kita contohkan memperlihatkan video praktik pembelajaran ataupun video tentang media pembelajaran itu panjang. Jadi siswa itu merasa mengantuk ya ataupun bosan. Nah, selain itu masih ada sekolah yang minim fasilitas ya seperti proyektor atau koneksi internet. Nah, di sini biasanya sekolah-sekolah yang ada di pinggiran ataupun di pedalaman ya, itu masih minim ya untuk fasilitas media digitalnya seperti proyektor ataupun ada daerah yang masih koneksi internetnya itu susah untuk didapatkan ataupun tidak stabil ya.
sehingga membuat pembelajaran menjadi monoton ya, monoton dan juga kurang interaktif di sini. Kemudian akibatnya motivasi dan minat belajar siswa menurun ya, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. Nah, ini nanti Bapak Ibu ya bisa menjadi sedikit gambaran untuk masalah media ya. Media ini ya seperti teknologi ya. Nanti Bapak Ibu bisa untuk terapkan ya untuk Bapak Ibu menulis studi kasus. Kita lanjut ke masalah yang kedua ataupun konteks yang kedua. Nah, kemudian di sini ada masalah LKPD ya ataupun lembar kerja peserta didik yang hari ini sudah keluar Bapak Ibu ya untuk sesi 1 dan juga sesi kedua. Seharusnya membantu siswa dalam memahami materi. Kemudian ini saya beri tanda dulu ya, membantu siswa dalam memahami materi dan melatih keterampilan berpikir kritis ya. Namun masalah yang sering muncul adalah LKPD dibuat terlalu padat materi ya ataupun tidak langsung ke to the point ya. Ataupun di sini banyak soal hafalan dan tidak menyesuaikan tingkat kemampuan. Nah, ini bisa jadi beberapa masalah Bapak Ibu ya. Nah, ini yang pertama terlalu padat materi, kemudian banyak soal hafalan dan tidak menyesuaikan tingkat kemampuan siswa. Nah, ini untuk gambaran dari masalah LKPD secara singkat ya. Namun secara luas nanti Bapak Ibu bisa untuk menyesuaikan. Bisa jadi nanti LKPD-nya tidak menarik ya. Jadi bermacam-macam ya. Bapak Ibu bisa untuk Bapak Ibu bisa angkat. Kemudian di sini ada contohnya. Misalnya di kelas heterogen ya, terdapat siswa yang merasa kesulitan. Nah, kenapa kesulitannya? Karena soal dalam LKPD terlalu sulit ya. Nah, ini tidak disesuaikan dengan kemampuan peserta didik ataupun kemampuan siswa ya. Sementara yang lain merasa bosan ya. Nah, jadi yang lainnya merasa bosan ya karena terlalu mudah. Nah, terlalu mudah untuk dikerjakan. Ada yang bagi siswa terlalu mudah dan juga ada siswa yang terlalu sulit. Nah, ini harus disesuaikan ya untuk tingkat kemampuan peserta didik. Nah, selain itu ya, desain LKPD yang kurang menarik. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa angkat ini ya. Mungkin Bapak Ibu belum mahir dalam menggunakan Canva. Jadi Bapak Ibu bisa angkat karena RKPD-nya kurang menarik ya. Hanya berupa teksnya saja. Hanya berupa teks panjang tanpa ilustrasi. Nah, jadi tanpa gambar biasanya anak-anak itu kurang menarik apalagi itu di SD ya. Kemudian di sini membuat siswa enggan mengerjakannya. Jadi Bapak Ibu ada juga siswa yang jika tidak kurang menarik ya, tidak menarik itu siswa hanya melihat-melihat saja ya ataupun sekedar untuk menulis saja. Akibatnya di sini tujuan pembelajaran berbasis aktivitas dan keterampilan berpikir kritis tidak tercapai secara maksimal. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa silahkan lihat masalah Bapak Ibu, kemudian ya Bapak Ibu silahkan tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan, kemudian hasil dari upaya, kemudian nanti ada pengalaman berharga yang bisa Bapak Ibu petik. Nanti Bapak Ibu silahkan buat ya. Itu contoh konteks yang kedua tentang LKPD. Oke, kita lanjut yang ketiga Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang ketiga adalah masalah strategi pembelajaran ya. Nah, ini yang seringkali kita bisa jadi permasalahan ya, Bapak Ibu. Strategi pembelajaran yang dipilih guru sangat menentukan ya ketercapaian kompetensi siswa. Nah, masalah yang sering terjadi adalah strategi yang digunakan kurang variatif ya. Nah, di sini kurang variatif dan tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini selalu bisa menjadi masalah ya Bapak Ibu ya pada saat kita merancang modul ajar ya. Nah, sebagai contoh ya di sini guru masih sering menggunakan metode ceramah. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi guru menggunakan metode ceramah ya sehingga ya guru menjadi dominan dan siswa menjadi pasif. Nah, bukan siswa yang aktif ya, tapi gurunya yang aktif. Nah, padahal pada kurikulum menuntut pembelajaran yang aktif dan juga kolaboratif. Nah, ini belum berpusat kepada peserta didik ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa untuk
diangkat ya untuk contoh dalam strategi pembelajaran. Jadi tidak mesti metode ceramah Bapak Ibu ya. Sangat banyak sekali masalah dalam strategi pembelajaran. Ini salah satu contohnya saja. Yang contoh yang lain Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing ya di dalam kelas Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini selain itu ada guru yang belum maksimal menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya sehingga siswa dengan kemampuan rendah ya. Nah, di sini kemampuan rendah tertinggal dan siswa dengan kemampuan tinggi tidak terfasilitasi secara optimal. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam pencapaian hasil belajar. Nah, jadi siswa yang memiliki kemampuan yang lebih baik itu ya tidak terfasilitasi dan juga kemampuan siswa yang rendah itu tertinggal. Ya, nah itu nanti Bapak Ibu silahkan buat untuk konteks yang ketiga ini. Nah, sekarang kita lanjut ke konteks yang keempat ya. Nah, di sini masalah penilaian ya. Nah, ini juga bisa jadi sumber masalah Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini penilaian merupakan aspek penting dalam mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Namun, masih banyak ditemukan masalah ya, seperti guru lebih menekankan pada nilai ataupun penilaian kognitif ya dibandingkan pada nilai afektif dan psikomotor. Nah, jadi padahal ada beberapa aspek ya yang harus kita nilai ya, tapi ada beberapa guru ataupun diri kita sendiri Bapak Ibu ya, itu menekankan pada nilai kognitif ataupun nilai tes tertulis ya. Misalnya di sini ada pada pelajaran PJOK Bapak Ibu ya. Itu penilaian lebih difokuskan pada teori daripada keterampilan praktik ya. Nah, jadi nilai hasil asesmen itu lebih dilihat ya dibandingkan dengan keterampilan praktik yang ada di lapangan. Nah, ini contohnya saja ya. Selain itu, beberapa guru cenderung melakukan penilaian hanya di akhir pembelajaran ya, yaitu pada asesmen akhir ya tanpa memperhatikan asesmen formatif di setiap proses. Nah, jadi seharusnya itu guru harus melihat dari keseluruhan proses ya pada setiap pembelajarannya. Jadi bukan hanya di akhir pembelajarannya saja. Itu tidak bisa menjadi patokan. Nah, kemudian di sini harus ditambahkan dengan aspek penilaian afektif dan juga psikomotor. Nah, ini bisa jadi salah satu masalah ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini akibatnya guru kurang mendapatkan gambaran utuh mengenai ini saya garis mengenai perkembangan belajar siswa ya. Tidak jarang juga instrumen penilaian nah yang digunakan kurang valid atau kurang reliable ya. Nah, jadi kurang valid di sini Bapak Ibu. Sehingga hasil penilaian tidak mencerminkan kemampuan yang sebenarnya ya ataupun tidak sesuai ya di sini untuk instrumen penilaiannya. Nah, ini bisa jadi masalah. Sebenarnya sangat banyak sekali masalah ya Bapak Ibu ya pada saat penilaian ini. Bisa jadi instrumennya tidak cocok atau rubriknya tidak cocok ataupun masih kurangnya instrumen kita pada aspek afektif ataupun psikomotor. Nah, itu Bapak Ibu nanti silahkan sesuaikan. Nah, berhubung ya di sini saya mendapatkan contoh ya tentang hari pertama yaitu tentang LKPD. Ini saya berikan contoh untuk LKPD untuk studi kasusnya. Nah, sini saya berikan contoh untuk studi kasus soal ataupun konteks masalah LKPD ataupun lembaran kerja peserta didik. Di sini saya contohkan pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD ya. Topiknya itu sistem peredaran darah manusia. Untuk kurikulumnya yaitu kurikulum Merdeka. Nah, untuk soal yang pertama, di sini saya zoom terlebih dahulu untuk lebih jelas ya. Deskripsikan LKPD yang dibuat sesuai dengan kondisi siswa dan tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah deskripsikan LKPD sesuai dengan kondisi siswa ya dan tujuan pembelajarannya. Di satu soal ini kita harus buat 3 Bapak Ibu ya. 3 yang diminta ya Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat LKPD yang dibuat dirancang interaktif dengan membuat gambar organ jantung dan pembuluh darah berwarna, tabel perbandingan arteri dan vena serta aktivitas sederhana berupa permainan alur darah yang bisa dilakukan berkelompok tujuan pembelajaran. Nah, di sini juga sudah dimuat ya.
Tujuan pembelajaran adalah agar siswa mampu, di sini sudah dijelaskan. Kemudian di sini dijelaskan kondisi siswa ya. Nah, LKPD ini sesuai dengan kondisi siswa kelas 5 yang senang belajar dengan visual menarik, aktivitas sederhana, serta diskusi ringan sehingga tidak merasa terbebani dengan materi yang cukup kompleks. Nah, ini di sini sudah ini deskripsinya sudah ada, kemudian kondisi siswa juga ada di sini, kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah ada. Nanti Bapak Ibu silakan ikuti arahan dari soal ya. Pahami konsep soal kemudian baru Bapak Ibu jelaskan di dalam studi kasus. Nah, Bapak Ibu juga harus berpikir cepat karena waktunya hanya 30 menit, Bapak Ibu. Kita lihat untuk yang soal yang kedua ya untuk studi kasus LKPD. Bagaimana merancang LKPD sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kondisi siswa. Nah, ini lagi Bapak Ibu ya. Kita harus melakukan perancangan ya. Nah, di sini saya memberikan beberapa langkah. Yang pertama di sini analisis kompetensi dan tujuan pembelajaran ya. Yaitu di sini harus mengacu pada CP ataupun capaian pembelajaran. Kemudian di sini menentukan bentuk aktivitas. Nah, apa yang akan dilakukan nanti pada saat eh, pembelajarannya ya. Nah, di sini contohnya yaitu model pembelajaran based learning. Kemudian di sini ada penggunaan media visual ya. Yaitu di sini LKPD dilengkapi dengan ilustrasi. Kemudian di sini ada kolaborasi karena nanti akan dibuat untuk diskusi ataupun kelompok kecil. Kemudian di sini bahasa yang sederhana ya, agar nanti tidak membingungkan siswa dikarenakan masih sekolah dasar ataupun SD. Nah, ini untuk soal yang kedua. Kemudian ada tambahan evaluasi diri ya. Nah, ini harus disertakan juga ataupun nanti refleksi. Ini disertakan. Kemudian di sini Bapak Ibu biasanya ya, jika Bapak Ibu sudah membuat modul ajar ini akan sangat mudah Bapak Ibu untuk Bapak Ibu rincikan. Kemudian di sini ada bagaimana respon peserta didik dengan LKPD yang dibuat. Nah, ini juga eh, harus ini ya Bapak Ibu ya. Diperhatikan, respon peserta didik umumnya positif. Mereka terlihat antusias karena melihat gambar berwarna dan merasa senang saat mencoba aktivitas alur darah dan dengan menggambar panah pada skema tubuh manusia. Siswa yang biasanya pasif mulai ikut berdiskusi karena merasa materi lebih mudah dipahami, namun ada beberapa siswa yang masih kesulitan membaca istilah ilmiah seperti arteri dan vena, sehingga guru perlu menjelaskan ulang dengan contoh nyata. Nah, ini nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan respon dari peserta didiknya. Kemudian yang keempat, soal yang terakhir ya. Nah, apa pengalaman berharga yang dipetik? Nah, di sini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu uraikan ya pengalaman berharganya. Nah, di sini bahwa LKPD yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan kondisi siswa mampu meningkatkan partisipasi serta pemahaman mereka. Guru belajar bahwa meskipun materi IPA cukup abstrak, dengan desain LKPD yang kreatif, siswa dapat memahami konsep dengan lebih mudah. Selain itu, penting bagi guru untuk memberikan pendampingan ekstra bagi siswa yang memiliki kesulitan membaca atau memahami istilah ilmiah. Hal ini menegaskan bahwa berdiferensiasi pembelajaran dalam LKPD sangat dibutuhkan agar semua siswa memperoleh kesempatan belajar yang sama. Nah, ini adalah contoh untuk LKPD ataupun konteks masalah studi kasus dari LKPD. Nah, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ya untuk pembahasan tryout karena tryout tidak bisa dibuka, Bapak Ibu bisa untuk hubungi admin Telegram Pak Guru Wali. Dan juga bagi Bapak Ibu yang bingung dalam pembuatan studi kasus, Bapak Ibu silahkan hubungi admin Telegram Pak Guru Wali agar dibantu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu silahkan klik di deskripsi. Di sini ada gabung Telegram ya. Ibu silahkan gabung ke dalam Telegram Pak Guru Wali. Kemudian di sini Bapak Ibu silahkan klik deskripsi di grup Pak Guru Wali. Kemudian di sini ada admin 2 orang ya. Bapak Ibu silahkan pilih salah satu. Kemudian Bapak Ibu silahkan dihubungi. Nah, terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Bapak Ibu menyukai video ini. Dan juga jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.